Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya, Shalom semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam online discipleship. Malam hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu temanya adalah disilusi. Nah, apa itu disilusi? Ya, nah saudara, banyak orang kadang-kadang tanpa disadari mereka mengalami disilusi di dalam kehidupannya. Kenapa orang bisa mengalami disilusi? Karena mereka, orang-orang tersebut, sering melakukan ilusi. Ya, nah, dari kata ilusi, kita mengenal ada satu orang kadang-kadang yang ahli ya di dalam berilusi atau mengilusikan sesuatu yang disebut ilusionis. Ya, nah, ilusionis itu sebenarnya tukang sulap. Tukang sulap ya, tukang sulap. Itu ya. Jadi kata ilusi ya, nah, ada ilusionis, ada disilusi. Nah, disilusi itu dampaknya karena orang berilusi ya, terus akhirnya gagal lalu mengalami disilusi di dalam dirinya. Nah, kadang-kadang ya, siapa yang pernah berpikir tentang sesuatu ya, pengen sesuatu, mengharapkan sesuatu, atau membayangkan sesuatu. Lalu ketika Anda membayangkan ya sesuatu yang Anda anggap itu begitu indah, begitu mulia, begitu dahsyat, begitu elok ya. Nah, tapi ternyata nggak nyampe, nggak terjadi di dalam kehidupan Anda ya. Nah, akhirnya Anda kecewa, Anda marah, ya, Anda jengkel sendiri, dan Anda frustasi. Bahkan ada beberapa orang juga karena saking ngebetnya dan keinginannya itu terlalu dalam, lalu sampai akhirnya ada juga yang bunuh diri karena apa? Mereka tidak bisa menggapai ilusinya tersebut. Nah, saudara, ilusi itu sebenarnya adalah pikiran duniawi, ya, pikiran duniawi. Nah, orang yang berpikir duniawi, dia tidak berpikir seperti Allah berpikir, ya. Ini bukan pikirannya Allah. Ini bukan merupakan kehendak atau rencana Allah yang diberikan kepada kita. Amin. Nah, sejak semula manusia itu telah dibujuk dan ditipu oleh si iblis. Dengan apa? Dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sehingga mereka, manusia yang telah makan pohon pengetahuan baik dan jahat itu, harus dihalau dari Taman Eden. Nah, seterusnya, manusia terpaksa harus memakai buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu untuk mengatasi kutub di atas bumi. Nah, sampai di sini dulu. Saya mau jelaskan. Ketika manusia diusir dari Taman Eden gara-gara makan buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah pohon tentang tentang yang baik dan yang jahat itu, akhirnya manusia diusir dari Taman Eden itu. Lalu ketika Allah mengusir manusia itu, ya, sebenarnya Allah sebelumnya menginterogasi mereka, ya. Bagaimana ini kejadiannya dan siapa yang harus bertanggung jawab? Yang pertama ditanya adalah Adam. Ya, Adam, apakah engkau sudah makan buah pohon yang aku larang itu? Adam bilang begini, perempuan itu, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ya, seolah-olah Adam itu menyalahkan Tuhan. Ya, jawabannya itu dia sebenarnya mau cuci tangan, ya. Nah, dia sebenarnya nggak mau bertanggung jawab. Dia lempar kesalahan ini, yang bertanggung jawab harusnya engkaulah Tuhan, ya. Jadi dengan berkata, perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku. Nah, Anda tahu kisahnya ya. Memang Allah sendirilah yang memberikan perempuan itu kepada manusia itu untuk menjadi penolong, pendampingnya. Jadi seolah-olah Adam itu berkata, aku kan sebenarnya nggak pengen adanya perempuan itu. Engkau yang kasih kan?
Gara-gara ada perempuan itu akhirnya merayu aku, dan akhirnya aku karena sudah jatuh cinta sehidup semati, nah akhirnya aku ikutin ajakan daripada perempuan itu, gitu ya. Coba kalau engkau nggak kasih perempuan itu, saya nggak bakal jatuh dong, gitu ya. Ya lah. Akhirnya Allah ganti nanya sama Hawa. Ya lah. Kenapa engkau perdaya suamimu seperti itu? Kenapa engkau makan itu? Nah, perempuan itu menunjuk si iblis yang pada waktu itu ya diperagakan oleh si ular. Ular, ular, ular itu yang memperdaya aku. Nah, dua manusia itu berdalih melempar, ya, tanggung jawabnya. Lalu akhirnya Allah tanya kepada si ular, kenapa engkau lakukan itu? Si ularnya lebih gentle, saudara. Ketika ditanya begitu, ularnya bilang begini, ya memang aku pengennya begitu. Manusia yang menjadi serupa dengan gambarmu itu harus dirusak. Memang itu keinginannya si ular itu. Nah, saudara, setelah tiga-tiganya diinterogasi seperti itu, lalu Allah bilang sama ular pertama, karena engkau telah memperdaya mereka, maka terkutuklah engkau dari antara segala binatang. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang akan menjadi makananmu. Ya, ular kena kutuk dari segala jenis binatang. Nah, lalu Hawa yang terperdaya itu, ya, karena engkau mendengarkan, ya, perkataan, karena engkau telah makan buah itu, ya, karena engkau telah makan buah itu, setuju dengan idenya iblis, maka kamu ada 6 kutuk, ya, yang terjadi di dalam diri Hawa itu. Nah, saudara, pindah kepada Adam, ya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, ya, mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah, dan dengan peluhmu engkau akan mencari rezekimu. Ya, saudara, kenapa saya harus ceritakan ini dulu? Karena ini tuh, saudara, awal daripada manusia mulai berpikir secara dunia. Manusia mulai punya pikiran duniawi ini, startnya di sini ini, mulainya di sini ini. Ya, ketika dia ada di daerah kutub, ya, bumi fasilitas yang dulunya menjadi persediaan apa saja yang dibutuhkan oleh manusia itu menjadi terkutuk. Disitulah manusia sekarang mulai menjadi makhluk berpikir, ya. Tapi kalau melihat apa yang dikatakan oleh Allah di situ, kan Allah nggak bilang begini, ya. Karena engkau mendengar perkataan istrimu, maka terkutuklah bumi, dan engkau harus mikir bagaimana caranya cari makan, gitu. Kan nggak ada ayatnya. Kaitannya apa dengan apa yang dikatakan Allah dengan dia punya pikiran duniawi tersebut? Memang Allah berkata, maka terkutuklah tanah, dengan peluhmu engkau akan mengusahakan bumi. Mulai saat itu Adam bekerja keras. Ya, Adam bekerja keras, mencangkul sawah. Kalau Anda lihat Pak Tani itu, nah itulah proses yang dilakukan oleh Adam ketika dia harus mencari rezekinya dengan menanam padi seperti itu. Itu namanya dengan cara berpeluh, berkeringat, ya. Pak Tani itu kalau nyangkul gitu tuh di boyoknya, di punggungnya itu loh, wah keringatnya tuh kalau diperas gitu 2 ember kali ya. Ya, wah ngotos terus. Sebenarnya orang itu makan beras itu kan dulu mungkin campur keringatnya Pak Tani itu. Itu kan, lah keringatnya ngetes di sawah begitu, ya masuk ke tanah itu termasuklah airnya, air dari keringat itu. Ya, nah saudara, Pak Tani berhasil mengembangkan menjadi petani yang sukses dan sebagainya. Tapi saudara, keturunan daripada Pak Tani ini, ya, lama-lama dia berpikir dia nggak mau hidup seperti bapaknya.
yang harus kerja di tengah terik matahari, lalu berpeluh seperti itu. Ya, akhirnya anaknya Pak Tani itu, ya, dia mengambil keputusan untuk sekolah, ya, SD, SMP, SMA, university, ambil S1, S2, S3 dan sebagainya. Ya, semua gelar kalau bisa diambil seperti itu. Semakin gelarnya banyak, kalau macam cari kerja gampang nantinya. Ya, nah saudara, anaknya Pak Tani ini sekarang kalau bekerja nggak perlu pakai otot, nggak harus mengeluarkan peluh dari punggungnya itu, karena dia bersekolah, ya, dia punya ilmu, dia punya pengetahuan, ya, akhirnya anak-anak Pak Tani itu bekerja di kantor. Nah, di kantor itu pekerjaannya apa? Bukan nyangkul. Pekerjaannya adalah mikir. Ya. Semakin pinter mikir, semakin pinter atau punya gagasan, semakin punya ide, orang tersebut nilainya semakin mahal. Ya. Makanya di kalangan orang dunia, para pemikir itu sangat dihargai. Ide gagasan itu sangat dihargai. Betul? Nah, itulah yang disebut sebagai pikiran duniawi. Dari situlah manusia berlomba-lomba untuk menjadi makhluk pemikir. Kalau nggak mikir, ketemu cak lontong, langsung ditegur. Tegurnya gimana? Mikir. Ya, mikir gitu ya. Nah, orang tua kadang-kadang lihat anaknya, ya, nanti kalau nggak bisa melakukan sesuatu begitu, nanti kadang-kadang juga ngomong begini, otak jangan ditaruh di dengkul. Otak itu buat mikir, tahu, betul nggak? Jadi anaknya dijerumuskan supaya menjadi orang pemikir. Ya, siapa di sini yang pernah ngomong gitu sama anaknya? Punya otak lu nggak lu? Gitu ya. Punya otak tuh buat mikir, tahu. Siapa yang pernah ngomong gitu sama anaknya? Saya dulu digituin. Gitu ya. Kamu punya otak, bisa mikir, tahu. Ya. Tapi sekarang setelah saya mengerti, puji Tuhan, setelah saya punya anak, ya, saya sudah ikut revival total ministry. Saya mengerti, ya, saya nggak pernah ngomong begitu sama anak saya, ya, lu punya otak jangan ditaruh di dengkul, nggak pernah. Yang pernah ngomong gitu sama anaknya, hari ini, ya, panggil anakmu, ya, peluk dia, lalu bilang, maaf ya, mami dan papi pernah ngomong seperti ini. Aku cabut perkataan itu dari dirimu dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Ya. Nah, Anda yang sudah pernah kena omongan seperti itu, ya bersih-bersih sendiri aja dengan air hidup, betul? Ya, nah saudara, jadi orang yang bermodalkan selalu pengen mikir, karena pikiran itu sangat dihargai dan bisa menghasilkan sesuatu, disitulah saudara, manusia itu mulai menciptakan pikiran-pikiran duniawi itu. Amin. Pikiran duniawi itu tak pernah selaras dengan pikirannya Allah. Ya, pikiran duniawi itu paling tinggi disebut baik. Betul nggak ya? Kan baik. Jadi kalau ada buah pikiran atau ide gagasan begitu, nanti orang menilainya apa? Dipandang baik. Betul? Dipandang baik. Tapi pikiran Allah, pikiran Kristus, itu bukan baik, sekedar baik. Tapi pikiran Kristus itu, pikiran Allah adalah benar, bersifat absolut. Betul? Beda, saudara. Jadi orang yang berpikir cara pikirannya Allah, dia sedang berpikir yang benar, berpikir absolut, tapi orang yang berpikir secara duniawi, walaupun itu menguntungkan, itu hanya baik saja. Amin.
Yang baik belum tentu benar. Amin. Tapi yang benar pasti baik. Amin. Nah, Anda mau yang mana? Anda mau mikir secara pikiran duniawi atau mikir seperti Allah berpikir? Sehingga apa yang Anda pikirkan adalah pikiran yang benar. Bukan sekedar pikiran yang baik saja. Amin. Nah, saudara, tapi itu kan sudah terlanjur, ya. Mari kita berandai-andai saja sekarang begini, ya. Seandainya manusia itu tidak memakan buah pohon itu, ia pasti akan tetap hidup karena manusia itu memakan buah pohon kehidupan yang membuat tubuh dan rohnya tidak akan mati. Betul? Ya. Tubuh dan rohnya tidak akan mati. Pasti. Kalau dia makan buah pohon kehidupan. Kan Tuhan bilang, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan mati. Tapi kalau kamu makan buah pohon kehidupan itu, kamu akan hidup. Jadi seandainya manusia itu tidak memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, dia tidak akan mati. Nah, dari penjelasan awal saya, ketika orang telah makan, artinya dia disamakan atau punya status sebagai makhluk yang mati, bukan? Walaupun dia bisa berpikir. Dari pikiran, ide, gagasan secara duniawi itu sebenarnya pikiran orang mati. Ya, tapi orang yang melakukan mengadopsi pikiran Allah itulah orang yang hidup. Amin. Nah, saudara, kalau manusia seandainya tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi makan buah kehidupan, tubuhnya akan terpelihara karena buah pohon kehidupan itu akan memperpanjang umurnya dengan 1 harinya Tuhan lagi, yakni sekitar 1000 tahun setiap kali. Lah, saudara, perhatikan ya. Jadi umur manusia itu panjang. 1 hari di hadapan Allah, 1000 tahun di hadapan manusia. Lah, kira-kira saya kan sering cerita nih. Sebenarnya ketika Adam itu diciptakan, ya sebelum makan buah pengetahuan baik dan jahat, Adam itu umurnya berapa? Umurnya unlimited. Umurnya tanpa batas sebenarnya. Ya, umurnya tanpa batas. Nah, ketika makan buah pengetahuan tentang baik dan jahat, Allah berkata, pada hari itu juga kamu akan mati. Tapi apakah Adam langsung mati hari itu? Enggak. Ternyata Adam umurnya 900 lebih ya, 900 tahun lebih. Nah, saudara, 900 tahun itu kurang dari 1000, bukan? 1 hari di hadapan Allah, 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi umur manusia itu di hadapan Allah nggak sampai 1 hari. Sebelumnya, Adam itu telah hidup, kalau dihitung tahun ukuran manusia, mungkin sudah jutaan tahun. Ya, berapa hari? Setiap hari sejuk Allah datang mengunjungi Adam. Nah, itu diukur di mana? Harinya Allah atau harinya manusia? Karena manusia belum jatuh dalam dosa, saya yakin itu diukur menurut ukuran harinya Allah. Ya. Jadi Allah itu datang berulang-ulang kepada Adam kala itu. Dan itu berapa ribu tahun lamanya, saudara. Jadi Adam itu sebenarnya awalnya memiliki hidup yang kekal. Tapi gara-gara makan itu, umurnya didiskon. Cuman 1 hari, yaitu kurang daripada 1000 tahun. Amin. Nah, saudara, pikiran dunia itu di hadapan Allah sebenarnya adalah sebuah kebodohan. Ya, kenapa disebut kebodohan? Karena itulah yang dilakukan oleh Adam. Ya, juga secara roh, hubungannya dengan Tuhan tidak terputus. Dengan demikian, ia akan dididik langsung oleh Tuhan Yesus, dipenuhi dengan seluruh pikiran Kristus. Amin.
Kalau seandainya Adam itu nggak makan buah pengetahuan baik dan jahat, semua yang dipikirkan oleh manusia itu sumbernya dari apa yang dipikirkan oleh Kristus. Bukan mikir sendiri, bukan menganalisa sendiri, ya, bukan mereka-reka sendiri, tapi nangkep apa yang Tuhan pikirkan, lalu dia memikirkan sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Itu sebenarnya rencana Allah seperti itu. Ketika manusia dibuat menjadi serupa dengan Allah itu, nggak bisa langsung jadi seperti Allah, nggak bisa. Betul? Kenapa? Masalah isi pikiran itu harus diinstal terus. Karena pikiran itu seperti memori ya. Nah, coba Anda lihat ya. Kalau Anda punya laptop baru atau punya handphone baru, lalu ada kartu memorinya itu. Nah, itu kan masih kosong. Nah, apa yang Anda harapkan ada di dalam memori itu? Anda harus install ya. Masukkan, kirim file ke situ, kirim file di situ. Itu juga harapan Allah kepada manusia. Allah mencoba mengajar manusia. Allah mencoba memberitahu kepada manusia. Segala mekanismenya itu begini loh. Jadi kalau manusia itu melihat, memandang, menilai, penilaiannya itu bukan hasil daripada analisa pemikirannya. Tapi karena apa yang diberitahu Tuhan kepada dia. Amin. Nah, sekarang coba, kalau Anda pengen tahu sesuatu, apa yang Anda lakukan? Mikir, itu? Betul nggak? Dipikirin, ya, dicari tahu, gitu, menggunakan apa? Pikiran. Amin. Dulu nggak begitu sebenarnya. Rencana Allah kalau kamu pengen tahu, tunggu ya, nanti aku kasih tahu. Nah, jadi idenya Allah itu awal seperti itu. Kalau kamu pengen tahu tentang sesuatu, kalau nggak ngerti, tunggu ya. Nanti kalau ketemu aku, kamu boleh nanya. Tuhan, ini gimana? Iki piye? Nah, nanya sama Tuhan. Nanti Tuhan akan memberitahu kepada Anda. Apa yang dinyatakan, yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Anda, itulah kebenarannya. Amin. Itulah kebenarannya. Tapi manusia bertindak bodoh. Ya, mau dikasih tahu Tuhan tentang kebenaran itu, dia lari ke bawah pohon pengetahuan baik dan jahat. Dia mencoba untuk mencari tahu sendiri. Nunggu Allah itu lama. Ya, mending gue mikir, mending gue coba. Nah, itu pikiran manusia seperti itu. Kalau bisa mikir, ya, mencoba lalu berhasil, wah, nanti jadi populer, nanti jadi terkenal, nanti jadi dihormati, dihargai dan sebagainya. Ya, dapat gelar profesor. Wah. Waduh, seperti itu. Ya. Itulah kehidupan, ya. Faktanya seperti itu kan. Tapi sebenarnya awalnya nggak begitu, Bapak Ibu Saudara. Rencana Allah dari awal sebenarnya, Allah itu pengen memberitahu Anda tahu karena Dia kasih tahu kepada Anda. Itu ide gagasannya seperti itu. Jadi kalau hari-hari ini, dalam pelajaran di Revival Utama Institute, Bapak Ibu Saudara mulai diajarkan. Coba ya, mulai bergantung sama Tuhan. Ambil atau ubah pola hidup Anda. Dalam segala sesuatu, chatting, tanya sama Tuhan. Kalau menghadapi masalah, jangan pikirin masalah itu. Tanya sama Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan memberitahu jalan-jalan, langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan. Nah, semakin Anda mikir, lalu apa yang Anda pikirkan tidak terjadi, pikiran Anda sendiri itulah yang disebut ilusi.
Karena tidak nyampe, akhirnya Anda kena disilusi. Jadi orang kena disilusi itu sebenarnya karena sikap atau tindakan kebodohan mereka. Amin. Jadi itu dipandang bodoh oleh Allah. Baca 1 Korintus 2 ayat 14. Yuk baca sama-sama. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Tidak menerima apa yang berasal dari Allah. Betul? Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, jadi saudara, kenapa manusia pertama itu dia lari atau pergi ke buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu? Karena memandang apa yang dari Allah itu adalah sebuah kebodohan. Contoh ya, kalau Bapak Ibu Saudara sakit, lalu dinasehati oleh pendeta. Kamu harus punya iman. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu telah menebus hidupmu, termasuk penyakitmu. Oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Anda ngomong begini sama orang dunia. Bisa diterima enggak? Enggak bisa diterima. Ya. Nah, kalau mati piye? Betul enggak? Dianggap sebuah kebodohan. Nah, segala sesuatu mungkin karena doa. Nah, emang doa tok bisa? Loh, saudara. Lalu mereka enggak mau berdoa. Yang penting bekerja. Ya, orang berdoa nanti ketemu Tuhan. Tuhan akan bilang, kamu lakukan ini, lakukan itu. Walaupun Anda bekerja karena diperintah Tuhan. Betul? Beda, saudara. Jadi cara Allah menjawab ketika Anda berdoa, bukan duit jatuh dari langit, bukan. Anda melakukan sesuatu yang Tuhan suruh, betul? Ketika Tuhan nyuruh, itu loh, mujizat minyak setetes istri seorang janda hamba Tuhan yang kelilit hutang, ingat ya? Lalu Nabi Elisa datang. Lalu ditanya, apa yang ada padamu? Setetes minyak. Ambil bejana sebanyak-banyaknya. Tuang itu, tuang itu, tuang itu. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi bukan karena perempuan itu diam saja, enggak. Dia melakukan sesuatu atas dasar apa yang diperintah oleh Tuhan, betul? Akhirnya terjadi mujizat yang luar biasa. Ya. Jadi ketika Anda berdoa, tetap nanti akan ada yang Anda kerjakan. Tapi menurut apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Tapi kalau Anda tidak mulai dengan doa, Anda berpikir, kerja apa ya yang bisa menghasilkan duit lalu bisa membayar utang saya ini. Anda pakai kekuatan Anda sendiri. Ya. Nanti kalau dinasihati, doa dong. Mana ada duit jatuh dari langit? Ya, dianggap kebodohan. Nasihat untuk bergantung kepada Allah, dengar suara Tuhan itu dianggap sebuah kebodohan. Berkali-kali saudara saya menghadapi orang-orang yang berpikir seperti itu. Ya, mereka datang memang minta didoain. Tapi sebelum saya doakan, kadang-kadang saya nasihati seperti ini. Ya. Jangan saya yang berdoa. Yang punya masalah kan kamu. Kamu yang berdoa, aku hanya membimbing kamu. Jadi kami sebagai pengajar-pengajar di RTM ini, kami ini ditunjuk oleh Allah untuk menjadi mentor bagi Bapak Ibu Saudara supaya Anda punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan. Amin. Anda bukan ketemu dengan orang hebat, bukan. Nggak ada orang hebat.
Kami selalu mengajak. Ya, kalau Anda bisa mengalami mukjizat itu bukan karena kami sakti, bukan. Tapi karena Anda mau bekerja sama, Anda mau nurutin arahan kami sebagai mentor untuk ketemu dengan Tuhan, ngerti maunya Tuhan, lalu melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, jadi saya nggak meladenin orang malas ya. Orang malas kadang-kadang ya ada sih beberapa orang ya yang akhirnya ya walaupun dia tidak ngomong kecewa, tapi saya tahu di luaran itu nadanya kalau cerita dengan orang lain ya kecewa lah gitu ya. Ya, kenapa? Kok enggak ditengking, kok enggak diiniin, kok enggak begitu segala macam gitu. Nah, saudara, setiap orang yang datang ke sini harus dididik, harus diajar untuk bertumbuh. Kalau Anda enggak mau bertumbuh, ya masih banyak hamba Tuhan lain, silahkan. Ya, di sini tempat Anda bertumbuh. Amin. Ya, di sini tempat Anda bertumbuh. Makanya namanya discipleship, pemuridan. Anda bukan umat, ya, tapi Anda adalah murid. Murid itu harus mau belajar, ya, sampai pinter sama seperti gurunya, betul? Jadi kalau saya bisa, Anda pun harus bisa. Amin. Kalau saya bisa punya pengalaman dengan Tuhan, Anda pun juga harus mengalami punya pengalaman dengan Tuhan. Nanti saudara, kalau saya bisa cerita banyak tentang pengalaman saya dengan Tuhan kepada orang lain, Anda pun juga bisa cerita pengalaman Anda kepada orang lain, betul? Nah, didewasakan seperti itu. Ya, saudara, jadi hikmat Allah itu dipandang sebagai kebodohan. Itu dari sisi manusia. Nah, dari sisi pandang Allah, 1 Korintus 3 ayat 19, perhatikan di sini. Karena hikmat duniawi ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Jadi ketika Allah melihat ya hikmatnya orang duniawi, Tuhan itu memandangnya apa? Itu hikmatnya orang bodoh. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Alkitab. Betul? Karena hikmat duniawi ini adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat duniawi kebodohan bagi Allah. Amin. Nah, saudara begini ya. Kalau Anda menggunakan berjalan dalam hikmat duniawi, ujung-ujungnya kecewa. Tapi kalau Anda dipimpin dan berjalan dalam hikmatnya Allah, ujung-ujungnya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Hikmatnya Allah. Memang terkadang hikmatnya Allah itu tak terselami dengan pikiran Anda. Nggak bisa Anda tangkap dengan indera Anda. Hikmatnya Allah itu hanya bisa Anda terima dengan hatimu, dengan iman. Sehingga Anda bisa berkata seperti kita memuji Tuhan tadi ya. Hatiku percaya. Ya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Kapan itu? Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu. Tapi aku boleh percaya Tuhan. Bahwa apa yang engkau lakukan, engkau kerjakan, engkau inginkan di dalam kehidupanku itu adalah Yeremia 29 ayat yang ke-11. Loh? Rancangan Allah adalah rancangan MDC, bukan Madisu. Loh? Nah, MDC, masa depan cerah. Madisu apa? Masa depan suram. Bukan. Tapi masa depan cerah. Amin. Siapa yang nggak mau kecewa di sini? Siapa yang sering kecewa di sini? Ada yang angkat tangan juga. Ya. Tapi saya bersyukur ya. Ada yang berani angkat tangan artinya jujur. Tapi saya mungkin nih yang nggak angkat tangan atau yang nggak buka kamera nih, gitu kan.
Kadang-kadang juga ketawa sendiri di balik kamera. Pak Gideon tahu juga. Kalau saya suka kecewa nih ya. Kenapa Anda kecewa? Karena tujuanmu tidak nyampe, betul? Harapanmu tidak terwujud. Sehingga Anda kecewa. Tapi kalau Anda ikut Yesus, siapa yang pernah dikecewakan oleh Tuhan Yesus di sini? Siapa yang pernah dikecewakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di Indonesia, Tuhan Yesus di Perancis, Tuhan Yesus di Italia, sama, loh. Ya. Siapa yang pernah dikecewakan oleh Tuhan Yesus? Siapa yang pernah bilang begini? Aku kecewa sama Tuhan Yesus. Ada nggak? Nah, nggak ada ya? Semua pasti suka nyanyi lagu tak pernah kecewa mengikut Yesus. Tuh. Yesus tak pernah mengecewakan Anda. Dia jawaban di dalam hidup Anda. Nah, tapi bagaimana kalau sampai kecewa? Kenapa orang bisa kecewa? Nah, kenapa kekecewaan itu boleh terjadi? Ternyata saudara, semua hasil pemikiran manusia duniawi yang berdasarkan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu adalah kebodohan bagi Tuhan. Ketika dosa dan kutuk manusia sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka pencarian hikmat duniawi adalah kesia-siaan saja. Men? Kesia-siaan saja. Saudara, Anda ingat Paulus. Paulus itu sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia orang terpelajar. Ahli Taurat, murid guru besar Gamaliel. Betul? Ya kalau sekarang gelarnya ya sarjana lah. S1, S2 dan sebagainya gitu. Atau S3. Doktor mungkin juga. Nah, itu Paulus. Tapi Anda tahu, ketika dia sudah ikut Tuhan, ditangkap oleh Tuhan menjadi pengikut Tuhan, dia sendiri ngomong, apa yang dulu aku anggap untung, sejak menemukan Kristus, dengar, semua aku anggap sebagai sampah. Sia-sia, nggak berguna. Betul? Ada juga satu orang yang rajin menyelidiki segala sesuatu. Sampai hikmatnya terkenal di bawah kolong langit. Namanya Salomo. Betul? Salomo itu jadi berhikmat karena apa? Seluruh hidupnya dipakai untuk bereksperimen. Kalau dia lihat cicak itu, dia amati gitu ya. Sampai dia ciptain lagu, cicak-cicak di dinding. Nah, betul ya. Sampai itu ada di sajaknya Salomo, betul? Tentang cicak, tentang ini, tentang itu, tentang binatang, tentang hisop, tentang pokoknya semua yang ada di sekitarnya. Salomo itu sampai ngerti. Dia bisa berbicara dengan binatang. Bukan berarti kalau anjing ngomong, gitu loh, artinya apa gitu ya, dijawab. Artinya dia ngerti gitu loh. Ya. Nah, Anda kan yang punya anjing, ya, kalau udah lama gitu, gelagatnya anjing, suaranya anjing, Anda tahu ya. Oh, dia mau apa, ngerti sampai begitu. Karena apa? Anda coba mengenali seperti itu. Salomo itu sampai mengenali banyak hal. Hikmatnya diakui di seluruh dunia. Dia menjadi orang paling berhikmat di bawah kolong langit. Tapi sampai satu titik dia berkata begini. Kenapa aku begitu berhikmat? Ya, karena orang bodoh mati, orang berhikmat mati juga, katanya. Jadi dia kayaknya ada nada penyesalan. Ya. Kenapa? Seluruh hidupnya dituang hanya untuk mengejar pengetahuan hikmat duniawi. Nah, saudara, kita bersyukur ya. Sekarang kita boleh mengenal rahasia kerajaan Allah. Sehingga banyak perkara-perkara secara supranatural
dari alam roh yang boleh kita pahami bersama-sama di tempat ini. Ya, saudara, kita mulai coba ya, belajar sekarang. Mulai mengejar tentang hikmat daripada Allah ini, lalu tidak mulai mengandalkan hikmat secara dunia itu. Berbagai metode dan cara atau disiplin ilmu yang susah payah disusun oleh orang dunia ternyata telah ditiadakan semua oleh karya Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan bekerja selanjutnya melalui orang-orang percaya hanya dengan perkataan yang sederhana untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia. Nah, satu kali Tuhan Yesus datang ke muka bumi, di kalangan para orang pemikir-pemikir itu, dia berkata begini, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Mati hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Betul? Perkataanmu, apa yang engkau ucapkan, itu akan terjadi. Nah, saudara, bukan karena berpikir, tapi karena ngomong. Ya, tapi sekarang persoalannya siapa yang ngomong? Kemarin sudah kita bahas dalam air hidup. Omongan kita jadi powerful kalau Yesus yang ada di dalam diri kita ini berkembang semakin besar, menguasai dalam kehidupan kita semuanya. Jadi Tuhan Yesus membuktikan bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah dari manusia-manusia itu. Ya, kalau ada orang pincang, orang lumpuh dan sebagainya, secara ilmu pengetahuan mereka harus diterapi, bukan? Dipijit-pijit, ya, pakai param kocok, itu ya, tarik-tarik, segala macam gitu. Ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cuma bilang ini, angkat tilammu, berjalanlah. Melayu, saudara. Lari dia. Ya, orang buta, jadilah sembuh. Orang kusta, perlihatkanlah dirimu kepada imam, langsung sembuh juga. Bagaimana Tuhan Yesus menyelesaikan masalah manusia? Nah, bukan hanya masalah penyakit. Ketika ada pesta di Kana, kehabisan anggur, Yesus bilang, isi bejana itu dengan air, cedok, bawa ke pemimpin pesta. Ketika dibawa sampai ke pemimpin pesta, air tadi itu berubah jadi anggur. Anggur yang sangat manis. Bagaimana mengubahnya? Enggak pakai esen itu enggak pakai. Nah, pakai firman. Ketika Tuhan Yesus sendiri bikin KKR, ada 5.000 orang di depannya. Padahal yang ditemukan di situ konsumsinya cuma 2 ekor ikan, 5 ketur roti. Bagaimana 5 roti, 2 ekor ikan itu bisa dimakan 5.000 orang? Yesus angkat ke langit, lalu dia berkata, ya, diberkati. Ya, beranak jadi banyak, sudah. Sisa 12 bakul. Nah, Anda lihat ya, berapa kali Tuhan Yesus mengadakan mujizat? Pakai sarana apa? Mulut, betul? Pakai omongan. Pakai perkataan. Ya, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, oke, lanjut. Bagi yang sudah pindah dari sistem duniawi ke dalam sistem surgawi, jerih payah mereka dapat diatasi oleh sebuah kalimat penuh dengan otoritas surgawi saja. Amin. Nah, saudara, sekarang kita mulai belajar. Kalau ada masalah dalam hidup Anda, jangan mikir, tapi ngomong. Ya, kadang-kadang banyak orang itu datang untuk berkonseling, berkonsultasi, itu untuk menuang buah pikirannya. Menurut saya, menurut perasaan saya, ini segala macam. Ya,
Tapi sekarang saya pakai caranya Yesus. Apa yang kamu inginkan? Kalau orang itu bilang tentang penyakit. Apa yang kamu inginkan? Ya saya pengen sembuh. Kamu pengen sembuh? Sekarang bilang, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saya sudah sembuh. Nah, deklarasi Anda itu menunjukkan Anda sekarang setuju dengan polanya Allah. Tidak berpikir seperti cara duniawi. Ketika Anda sudah sepakat seperti itu, kadang-kadang saya bantu sedikit untuk cuci dengan air hidup, betul? Ya, bekas-bekas rasa sakitnya atau apa itu cuci dengan air yang hidup. Tapi deklarasi Anda tadi itu menunjukkan bahwa Anda setuju dengan caranya Allah. Amin. Tapi kadang-kadang nggak semudah seperti itu ya. Untuk menarik orang supaya dia percaya kalau dia ngomong seperti itu akan mengalami mujizat. Ya, nggak semudah seperti itu. Masih ada bantahan ini dan itu dan sebagainya. Nah, kalau yang menghadapi bantahan seperti itu, kadang-kadang masih saya tambahin nih, ya nasihatnya. Coba kamu bilang, siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Semua penyakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalau semua sudah ditanggung 2000 tahun yang lalu oleh Tuhan Yesus, berarti saya tidak perlu sakit lagi. Artinya hari ini saya sudah sembuh. Nah, agak panjang saudara ngomongnya. Ya, kalau bagi orang yang belum mengerti yang ketemu dengan saya. Tapi kalau langsung nangkep, ngerti, ya cukup nih. Ya, saya sudah sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Amin. Tapi kalau belum ngerti, mesti panjang dulu dari siapa bilang saya sakit, omong kosong, saya adalah anak Allah ya. Baru nanti ujung-ujungnya sama seperti itu. Amin. Ya. Oke, Saudara. Jadi bagi mereka yang sudah pindah dari sistem duniawi ya ke dalam sistem surgawi, jerih payah mereka dapat diatasi dengan sebuah kalimat penuh dengan otoritas surgawi saja. Nah, orang yang berpikiran salah, namun bertekun terus di dalam kesalahan itu, istilahnya dia terkena ilusi. Ya, jadi orang yang berpikiran salah, tapi terus dalam kesalahan pikirannya itu, dia sebenarnya disebut terkena ilusi. Ya, pada ujungnya, ketika ia menyadari kesalahannya, ia disebut mengalami disilusi atau bebas dari ilusi, disertai kekecewaan yang amat besar. Jadi, disillusion sebenarnya adalah bentuk kekecewaan atau freeing from illusion, ya, undeceived. Nah, saudara, jadi orang yang disilusi itu sebenarnya bebas ya, atau masuk di dalam kekecewaan ini ya. Jadi kena disilusi ini sebenarnya kena kecewa. Kecewa karena Anda mikir salah, bukan mikir benar. Nah, kata salah ini mungkin ada unsur baiknya, saudara. Kenapa Anda terus berjuang berpikir yang salah itu? Karena apa yang salah itu Anda anggap baik. Ya, apa yang salah itu Anda anggap baik. Nah, tapi pikiran Allah itulah yang benar. Amin. Ingat ya. Nah, saudara mikir terus pikiran salah seperti itu. Akhirnya orang kena disilusi. Dalam Alkitab ada beberapa contoh, saudara. Orang-orang yang kena disilusi. Ya, contohnya ini. Ini Yohanes Pembaptis. Ya, ini kan yang membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Saya kasih gambar ini supaya Bapak Saudara ayat ini lebih nanti penjelasannya kepada si Yohanes. Tuhan Yesus berkata begini. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Yesus bicara kepada siapa? Tuhan Yesus bicara kepada murid-muridnya Yohanes. Jadi ketika murid Yohanes itu setelah menegur Raja Herodes karena dia mengambil istri
mengambil istrinya Filipus itu ya, Herodias itu. Nah, saudara, lalu ditegur sama Yohanes. Enggak pantas lu, raja, nyolong bojone wong, gitu ya. Wah, Herodes marah, saudara. Tapi karena Yohanes itu punya masa, ya, dia nggak berani gegabah langsung nangkep Yohanes. Ya, tunggu waktunya. Betul. Ketika anaknya Herodias itu ulang tahun, ya disuruh minta hadiah, dibisikin sama maminya, ya bilang tuh sama papa apa namanya? Oh, apa namanya kalau itu, ya. Jadi bilang tuh sama Om Yohanes, Om Herodes itu ya, bilang tuh, ya, minta kepalanya Yohanes. Wah, kesempatan nih, Herodesnya juga ini. Itu yang gue tunggu. Akhirnya Yohanes dipancung, sudah. Ya, tapi sebelum Yohanes itu dipancung oleh Herodes, ya, dia dipenjarakan dulu, ya. Di dalam penjara itu Yohanes itu nyuruh muridnya untuk datang kepada Yesus. Nanya, pertanyaannya begini, benarkah engkau itu Mesias yang akan datang itu? Ataukah aku harus menunggu yang lainnya? Ya, karena Yohanes itu tahu tugasnya. Dia membuka jalan bagi Mesias yang akan datang itu. Ya. Tapi kita lihat pertanyaan daripada Yohanes itu agak aneh. Dia sendiri yang pernah memperkenalkan Yesus kepada orang banyak, bukan? Ketika Yesus dibaptis, keluar dari air, ya, lalu Roh Allah turun itu dan sebagainya, dan orang-orang yang tadinya ikut Yohanes untuk dibaptis itu, Yohanes bilang begini, nah, jangan ikut aku, sekarang ikutlah dia. Dia lebih besar dari aku. Aku membuka tali kasutnya aja tidak layak, betul? Yohanes itu yang apa ya? Memperkenalkan Yesus sampai akhirnya Yesus jadi populer. Ya. Nah, Yesus itu 1 sampai 30 tahun jadi anaknya Yosef dan Maria itu nggak populer, Saudara. Tapi ketika diperkenalkan oleh Yohanes itu, sekarang banyak orang yang mencari Yesus. Pengikutnya Yesus semakin bertambah, semakin bertambah. Sementara Yohanes masuk ke dalam penjara. Tapi apa alasannya? Kenapa sampai Yohanes itu menyuruh muridnya untuk tanya, apakah engkau itu Mesias? Mesias itu artinya apa? Pembebas, betul? Pembebas, penghibur, penolong. Betul? Nah, harusnya begitu. Nah, dia tanya, apakah engkau itu Mesias? Apakah aku harus menunggu yang lainnya? Ketika mendengar pertanyaan seperti itu, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya itu, ya, katakan, ya, kepada Yohanes, ya, apa yang kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang mati bangkit. Kamu lihat semua ya? Nah, katakan apa yang aku lakukan itu. Itu muridnya tuh mau balik, dipanggil lagi. Sini, tambahin satu lagi. Ya, kalau nulis surat itu dulu bawahnya tuh ada NB, gitu, nambah, gitu, numpang berita. Gitu. Nah, itu penting tuh. Gitu. Not kalau sekarang ya ada notnya itu. Notnya apa? Matius 11 ayat 6 tadi itu. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi dengan bertanya seperti itu, Yesus itu nangkep apa yang ada di hati dan pikirannya Yohanes. Dia menolak aku, masih sanksi, nggak percaya. Nggak percaya, sanksi itu sama, identik dengan menolak. Ya. Lalu Yesus katakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Kenapa Yohanes kecewa, saudara? Nah, ternyata di dalam Alkitab
Apakah Bapak Ibu Saudara pernah membaca Tuhan Yesus ngunjungin Yohanes ke penjara? Ada nggak? Nengok gitu ada nggak? Lalu menghibur, ya. Bro, itu kan umurnya seumuran gitu ya. Nah, yang kuat ya, yang tabah ya, ini ada permen nih, ya, gitu ya. Ada nggak begitu? Nggak ada ya. Nah, mungkin saudara, faktor itu juga lah mungkin yang mengganggu atau menjadi alasan penilaian daripada Yohanes tentang Yesus itu. Katanya dia itu Mesias ya. Saya yang pernah mempopulerkan dia, dan saya sekarang ada di dalam penjara begini, kok nggak nengok saya ya? Ya, kok nggak nengok saya ya? Nah, saudara, ini pertanyaan pertama ya. Dicatat nggak pernah Yesus nengok. Tapi kalau orang tanya, lah kenapa Yesus nggak nengok? Kenapa Yesus nggak nengok Yohanes? Nah, disinilah, saudara. Ya, karena Yohanes itu perbatasan, ya, antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus itu pelayanannya adalah pelayanan perjanjian baru. Batas akhir daripada nabi dari Adam itu batas akhirnya adalah Yohanes itu. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Yesus bilang begini, ya, orang-orang yang ada di dalam kerajaan surga, dia akan lebih besar daripada Yohanes yang paling besar di luar kerajaan surga. Jadi Yohanes itu bukan target pelayanannya. Ya, nah, ya memang, aduh, saudara ya, Yohanes itu sama Yesus itu kan beda berapa bulan, loh? 6 bulan ya, gak salah bedanya. Beda sekitar begitu ya. Jadi kalau beda 6 bulan tok gitu terus nggak masuk ke perjanjian baru itu rasanya, aduh kenapa ya kok nggak lompat nunggu dulu 6 bulan kemudian begitu ya. Ya. Saya kadang-kadang diledekin sama orang-orang karena saya itu ulang tahun kan 31 Desember gitu ya. Waduh saudara gitu ya. Jadi saya itu 1 tahun umur itu gitu loh. Itu sebenarnya hanya saya jalani itu nggak sampai 1 hari, betul nggak? Tapi saya sudah disebut umur itu. Kadang-kadang saya mikir loh, kalau saya lompat sedikit aja beberapa jam kemudian, lalu saya lahir di bulan Januari, saya kan lebih muda 1 tahun. Saya lebih muda 1 tahun ya. Nah, saudara, memang karena kesalahan hari lahirnya saja, akhirnya Yohanes itu tidak jadi target untuk pelayanan Tuhan Yesus, betul? Nah, makanya Yesus nggak perlu mengunjungi Yohanes di situ. Nah, di sini saudara, Yohanes kecewa. Gitu nggak ya? Dia kecewa. Dia mungkin berpikir, dia bisa populer kan karena aku. Kok nggak tahu balas budi ya kayak seperti itu? Jengkel, alasannya banyak. Banyak ya kadang-kadang kita kecewa dengan orang lain karena alasan-alasan seperti itu ya. Dia itu bisa sukses dulu karena saya bantu loh. Lalu dia nggak ingat sama Anda. Lalu Anda kecewa, betul? Bisa ya? Nah, gereja Tuhan, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut mempelai, betul? Pengantin Kristus. Yohanes itu dia sahabat mempelai. Anda tahu ya? Sahabat mempelai itu, kalau mempelainya laki-laki sudah ketemu dengan mempelai perempuan, sahabat mempelai laki-laki itu nggak boleh terus ada di situ. Dia harus pergi. Betul? Kenapa pergi? Kalau nggak pergi, itu mengganggu kebahagiaan kedua mempelai. Ya, itu memang nasibnya si Yohanes begitu, saudara ya. Nah, akhirnya dia kecewa. Saya harap Bapak Saudara, nggak ada yang kecewa seperti apa yang dialami oleh Yohanes itu. Amin. Contoh yang kedua, saudara. Ya, siapa yang pernah kecewa lagi di dalam Alkitab?
Ada seorang anak muda, ya. Nah, mendengar perkataan itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Itu dalam Markus 10 ayat 12, ya. Ada seorang anak muda, ya. Mungkin itu eksekutif muda gitu ya. Wah, Saudara, datang kepada Yesus. Kalau saya boleh gambarkan anak muda ini ya, udah punya kedudukan, kaya, rohani pula. Karena apa? Datang kepada Tuhan Yesus. Kan banyak ya eksekutif muda kalau udah kaya, kerjaannya dugem. Tapi ini saudara beda. Eksekutif muda ini sekarang cari Tuhan. Lalu apa yang ditanyakan? Dia bilang begini, apa yang harus aku lakukan, Guru? Supaya aku bisa menjadi sempurna. Target hidupnya sempurna. Keren ya? Keren ya? Nah, kalau Anda cari umpama lagi ketemu anak muda seperti itu, Anda langsung mikir ini pantas jadi mantuku ini. Ini pantas nih jadi mantuku ini ya. Udah sugih, ya, punya jabatan, punya perusahaan, ya, rohani lagi, gitu ya. Tapi ketika ketemu Tuhan di sini, dan tanya seperti itu, Tuhan Yesus tanya, apakah kamu sudah melakukan 10 hukum Allah? Oh, sudah. Di rumahku nggak ada patung. Ya, aku setia ke gereja. Aku menghormati orang tua. Aku nggak membunuh. Aku nggak mencuri. Aku nggak berzina. Aku nggak mengingini milik barang orang lain. Dan sebagainya. 10 hukum Allah itu dilakukan sama dia. Lalu Yesus bilang begini. Kalau kamu pengen sempurna, satu lagi yang harus kamu lakukan. Dia tanya, apa itu? Pergi, jual hartamu, bagikan ke orang miskin, balik ke sini, ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Anak muda ini kena disilusi. Walaupun arah pemikirannya sudah rohani. Ya. Tapi kena disilusi. Kenapa? Dia berpikir untuk menjadi sempurna itu bisa dibeli dengan duitnya. Ya. Modal kekayaannya, modal kepintarannya dan sebagainya. Oh enggak, Saudara. Sama Tuhan dihabisin. Ya. Kemungkinan anak muda ini berpikir seperti ini. Aku punya duit umpama ya 10 M, ya. Nah, ini bukan ember, 10 M gitu ya. Nah, kalau sampai nanti dia nyinggung tentang duit, dia bilang nih tentang persepuluhannya, artinya kan cuma 1 M, tak kasih. Kalau dia minta nambah 2, 3, 4, 5 M, tak kasihlah setengah hartaku. Tapi Tuhan bilang gini, bukan diminta 10%, bukan diminta 50%, diminta 100%. Ketika mendengar perkataan itu, dia takut jadi miskin. Nah, karena dia berpikir begini, kan satu kali dia pernah dengar Yesus berkhotbah. Ya, serigala punya liang, burung di udara punya sarang. Anak manusia yang dimaksud dia, Yesus, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia berpikir tempat kepala itu bantal kali itu, bantal aja nggak punya. Lah ikut Yesus kalau aku jual semuanya ini, nanti aku jadi apa? Digembel ya, gitu ya. Nah, jadi dia pikir ikut Yesus itu jadi miskin. Gitu. Nah, ketakutan seperti itu, ya. Nah, saudara, akhirnya ketahuan ini motivasinya. Setelah Yesus berkata seperti itu, dia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Kena disilusi. Ya, kena disilusi. Jadi yang pertama Yohanes tadi itu kena disilusi karena menuntut balas. Aku sudah berjasa mempopulerkan Yesus. Mana timbal baliknya sekarang? Yang kedua, anak muda ini,
Ya, dia takut ikut Yesus, ya, jadi miskin. Ya, nggak sesuai dengan harapannya, ilusinya. Dia terkena disillusi. Ya, nah saudara, memang Tuhan Yesus pernah mengingatkan, bagi orang kaya itu sukar untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi bukan berarti orang kaya itu nggak bisa masuk kerajaan surga. Amin. Ya, orang kaya bisa masuk kerajaan surga asal dia menjadi seperti onta, loh, yang masuk ke lubang jarum, betul ya? Nah, onta masuk lubang jarum. Lubang jarum itu bukan lubang jarum buat jahit, itu bukan. Ya, lubang jarum itu pintu lubang jarum. Anda lihat tingginya onta ini ya. Nah, onta itu setinggi segini. Ini pintu yang di kanan ini pintu utama atau pintu gerbang. Ini berapa onta pun bisa masuk, tingginya onta segitu, pintunya masih tinggi ya. Kalau sudah malam, ya, ini pintu utama ditutup, atau ini pintu utama yang atasnya ditutup, tapi di tengahnya ini ada pintu kecil nih lah. Nah ini namanya pintu lubang jarum. Onta nggak bisa masuk, kalau orang bisa. Bagaimana onta itu bisa masuk ke sini? Dia harus jongkok, kakinya dilipat di depan pintu itu, semua bebannya harus dilepaskan. Tapi kalau kakinya dilipat, bagaimana dia bisa jalan? Untuk masuk dia harus didorong supaya dia masuk ke sana tanpa menggunakan kakinya sendiri, dan barang-barangnya harus dilucuti dari dia. Amin. Nggak boleh mengandalkan hartanya. Ya, nah belajar di situ, orang kaya boleh mengatasi sebab itunya. Amin. Nah, saudara, jadi orang supaya nggak kena disilusi, tidak menjadi kecewa, harus menemukan kebenaran. Lalu hidup di dalam kebenaran, berjalan dalam kebenaran. Amin. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Temukan kebenarannya, maka apapun yang menjadi beban masalah dalam kehidupan Anda, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Nah, saudara, banyak kali kadang-kadang Roh Kudus memberikan hikmat untuk menjelaskan sesuatu kepada seseorang yang sedang kena masalah berat dalam hidupnya. Terkena disilusi itu. Lalu dengan hikmat Roh Kudus kadang-kadang saya menjelaskan begitu, sampai akhirnya terbuka pengertiannya. Ketika terbuka pengertiannya, dia baru bilang, oh gitu ya Pak. Ya lah. Itu kalau orang Solo bilangnya, oh jebule ngono tuh Pak. Gitu. Ya, jebule, bahasa lali Bu ini ya. Jebule, ya. Jebule ngono, ya. Tibake. Gitu. Nah, kalau orang Jakarta bilang, enggak, itu enggak, ngerti, kebuka kebenarannya. Ketika kebuka kebenarannya, orang itu gampang dimerdekakan. Asal dia mau masuk di dalam kebenaran itu. Makanya ayat ini berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Sebaliknya, ada orang-orang yang menyusun gagasan-gagasan tinggi sampai melampaui kenyataan, alias berkhayal. Dan istilahnya dirohanikan menjadi mengimani. Akhirnya mereka akan mengalami disilusi juga. Ilusi maupun mengimani adalah pikiran yang salah, bukan kebenaran. Kadang-kadang saya mengoreksi istilah ini. Pak, doain saya ya. Saya sedang mengimani supaya dapat rumah. Ya, saya bilang ini. Kamu siap kecewa? Loh, kok Bapak ngomong begitu? Iya, karena kamu sedang mengimani. Emangnya salah, Pak? Salah. Ya, istilahnya bukan mengimani. Mengimani itu berkhayal.
muncul karena keinginanmu sendiri. Ya, yang benar adalah orang di dalam Tuhan itu disebut orang beriman, betul? Bukan mengimani. Jadi mengimani itu istilah berkhayal tapi dirohanikan. Tapi itu tetap salah. Banyak orang Kristen kecewa gara-gara mengimani. Pak, saya mengimani kesembuhan. Anda akan kecewa. Karena itu adalah keinginanmu. Ya. Tapi kalau Anda menemukan kebenaran, kebenaran itu akan menjadi benih, start Anda menjadi orang beriman. Kenapa? Kebenaran itu adalah firman. Tuhan ngomong apa tentang Anda? Tuhan ngomong apa kepada Anda? Dan perkataan Tuhan itu Anda jadikan modal untuk Anda berpikir ke depannya. Amin. Nanti kalau ditanya, kok kamu mikir seperti itu? Tuhan ngomong, Tuhan bicara. Nah, Tuhan bicara. Jadi Tuhan ngomong, Anda mendapatkannya, Anda percaya, namanya iman. Dan Anda yang melakukannya disebut beriman, bukan mengimani. Catat baik-baik. Ya, koreksi ya. Jangan terus bilang, aku sedang mengimani, aku mengimani, aku mengimani. Itu sama seperti berkhayal. Ya, itu bukan sebuah kebenaran. Amin. Nah, oke, lanjut. Orang-orang yang membangun sistem usaha atau sistem pelayanan rohani yang besar-besar, menurut ambisi mereka sendiri, untuk memenuhi kebutuhan akan pengakuan dan nama baik, akhirnya juga akan terkena disilusi juga. Ada saudara ya, karena dia nggak kerja sekuler, dia jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, dia mau jadi hamba Tuhan TOP. Ya, tahu TOP? Top, terkenal, populer. Ya, wah, khotbah di mana-mana. Ya, tidur di hotel bintang 7. Puyer kali. Ya, TOP, top kalau macam gitu. Kalau enggak mau bangun gereja besar, ya, megah, punya jemaat banyak, ya, supaya apa? Supaya hebat dan sebagainya. Ya, saudara, pemikiran seperti itu pun itu sebenarnya ilusi. Dan banyak hamba Tuhan akhirnya kena disilusi juga. Ya. Kena disilusi juga. Ada berapa orang? Mungkin dengan cerita saya ini Bapak Saudara nangkep ya, contoh ini. Dan ini bukan menghakimi orang, tidak. Ya. Ada orang yang berhasil membangun sebuah organisasi gereja yang cukup menjadi gereja raksasa di Indonesia. Betul? Anda tahu akhir hidupnya? Meninggal saja, mayatnya nggak boleh taruh di gereja itu. Sebelum meninggal, ditolak. Betul? Jadi orang itu kena apa? Kena disilusi dong. Ini contoh saja. Pernah dibangun besar. Kena disilusi namanya. Ya, kena disilusi. Ya saya nggak mengerti tujuan pikirannya seperti apa. Tapi ini boleh dijadikan contoh, ya, karena popularitas seperti itu. Nah, saudara, kalau Anda mau menjadi besar, jangan pakai kekuatanmu. Caranya Tuhan itu ada. Mazmur 75 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Nah, ini ayat terakhir untuk malam hari ini. Sebelum besok kita masuk, ya, tentang pengetahuan dari kedua pohon itu, ya. Mazmur 75 ayat 7 sampai 8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu
dan ditinggikannya yang lain. Amin. Nah, kalau Anda baca ayat ini ya, jangan meninggikan tandukmu. Jangan sombong. Jangan banyak gagasan. Jangan banyak ide. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Karena Allah itu hakim, direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Peninggian itu datangnya bukan dari timur atau dari barat, ya, dan bukan dari padang gurun. Tapi peninggian itu datangnya dari Allah. Saudara, kalau tangan Allah yang meninggikan Anda, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa merendahkan Anda. Amin. Kalau tangan Allah merendahkan Anda, tidak ada satu orang pun yang bisa mengangkat Anda kembali. Jadi sekarang, kalau Anda pengen dimuliakan, ada di dalam proyeknya Allah. Kalau Allah mau Anda populer, Anda jadi populer. Ya, Anda akan jadi populer. Karena apa? Karena Tuhan mau. Ya, bukan karena Anda mau jadi populer. Tuhan mau Anda jadi populer itu. Ya. Kalau Anda mungkin ya boleh melayani jemaat yang ribuan orang. Bukan karena Anda mau punya jemaat ribuan orang. Tapi karena Tuhan mempercayakan jemaat ribuan orang kepada Anda. Amin. Nah, ikutin alurnya Tuhan. Ketika Anda ikutin alurnya Tuhan, saya jamin Anda nggak akan kecewa. Dan Anda bukan orang yang kena disilusi. Karena Anda tidak sedang berilusi. Amin. Oke, puji Tuhan Bapak Saudara. Malam hari ini sampai di sini. Besok kita akan lanjutkan kembali. Kita akan bicara tentang pengetahuan atau pendidikan dari dua macam pohon. Ya, dari pohon kehidupan dan pohon tentang pengetahuan baik dan jahat itu. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.